Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Seripuku TV dan Tribun Sumsel dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Bincang Kesehatan yang hadir setiap akhir pekan di sore hari. Hari ini kita akan bahas tentang masalah kesehatan, terutama setelah Lebaran, kan baru Lebaran, mungkin baru seminggu ya Lebarannya. Ya, di studio telah kami undang narasumber dari kalangan dokter yang akan membahas tentang menjaga pola makan sehat pasca Lebaran. Kita sapa dulu tamu kita, yaitu Dr. Rizky Dipyantari, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Lisna. Selamat datang di studio kita. Masya Allah, terima kasih banyak. Lantai 3, lumayan ya. Masya Allah, makasih banyak atas kesempatannya untuk hadir di sini. Pertama tuh, terus makasih juga olahraganya sedikit tadi sebelum ke studio ya. Jadi sehat ya. Jadi amin, rasanya mudah-mudahan kuat. Iya, selalu kuat. Ya, teman-teman, ini Dr. Rizky adalah dokter dari ID cabang Palembang, Ikatan Dokter Indonesia cabang Palembang, yang sehari-hari praktek di Rumah Sakit Muhammad Husin. Ya, gitu Dok ya. Iya nih, alhamdulillah. Oke Dok, kita masuk ke acara, ke tema kita. Pasca Lebaran, sebelumnya kan puasa tuh, 30 hari, menahan nafsu, sahur, bukannya di maghrib, ketemu Lebaran. Alhamdulillah. Lebaran sukacita, kita ada makanan banyak, kita ada minuman, dan kita menikmati Lebaran itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah itu, seminggu setelah Lebaran atau 3 hari setelah Lebaran nih, kayaknya badan udah gemuk lagi nih. Gimana tuh Dok? Jadi kira-kira ya. Masya Allah Bu Lisma. Jadi kita tuh sebenarnya ada yang lagi tren sekarang dibilangnya. Ya. Puasa turun 2 kilo, Lebaran naik 3 kilo. Ya, tuh. Jadi lebih 1 kilo. Lebih 1 kilo. Ada yang sampai 5 kilo naiknya. Jadi kita tuh Lebaran harusnya berpuasa, menahan diri ketika puasa ya. Kemudian kita ketemu dengan Lebaran, kita diberikan kesempatan untuk makan. Kita kembali lagi berkesempatan untuk menikmati makanan, minum, aktivitas yang sebelumnya tidak kita kerjakan pada siang hari. Nah, ada satu lagi nih sebenarnya yang menarik. Ya. Kemarin waktu hari pertama Id kita kemana aja nih? Kemana ya? Oh, bertamu. Kita ke rumah orang tua dulu deh, kalau misalnya beda rumah. Ya. Kita ke rumah kakek nih, bos kita nih, pejabat-pejabat kalau misalnya pejabat. Nah, ini nih yang bikin kita tiap kali mampir nggak mungkin dong nggak makan. Ya. Ayo cicip, nggak boleh pulang sebelum makan. Ya. Nah terus abis itu pulang. Capek nggak kira-kira? Kita berinteraksi dengan orang nih. Saya ngobrol sama pasien, Ibu Lisma ngomong dengan bosnya, kerja, itu kan sosial battery kita habis nih, drain katanya. Kita kan cenderung langsung tidur, makan, tidur. Terus besoknya terjadi lagi. Makanya itu yang terjadilah. Orang-orang bilang puasa turun 2 kilo, Lebaran naik 5 kilo. Jadi untung malahan. Iya, itu fenomena yang sangat banyak jadi di masyarakat. Nah, banyak sekali. Iya, itu sebelumnya tuh saya pengen tahu dulu Dok. Sebenarnya ketika kita berpuasa, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Dan kemudian setelah pasca Ramadan, setelah puasa, terus kita kan makan terus nih, apa pula yang terjadi di tubuh kita, di dalam pencernaan ya terutama? Jadi gini, ketika kita mendapatkan perintah berpuasa, kita melakukan itu karena lillahi ta'ala, karena Allah menyuruh Nabi Muhammad, berpuasalah kamu, seperti sebagaimana orang-orang sebelummu. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad nih, tapi dari Nabi Adam sudah berpuasa dengan cara yang berbeda mungkin kan. Nah, ketika berpuasa nih kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah. Nah, sehingga yang namanya lapar, haus, lelah itu hilang. Kita bisa aktivitas biasa kan ya. Saya tetap ke pasien, ibu tetap berjurnalisme gitu kan. Itu kan keren banget ya. Nah, ternyata ada orang nih di Jepang iseng banget dia meriksa kalau orang nggak makan apa sih yang terjadi. Itu namanya dia menemukan ada yang autofagi. Apa itu? Autofagi itu sel-sel imun kita makanin zat-zat yang racun gitu, toksik racun gitu. Bisa, sel-sel kanker bisa, sel-sel yang rusak bisa. Jadi dia kayak
wah udah kagak ada orang nih, kagak ada makanan, kagak ada beban metabolik, aku bersihin deh ini. Nah, ada yang bilang bahwa berpuasa 12 jam itu sudah terjadi autofagi, ada yang harus 24 jam. Kita nggak tahu ya, tapi kalau kita mengikuti apa sunnah ya aturan itu, maka kita dari 14 jam ya di Indonesia sampai bisa 20 jam di negara-negara tertentu. Iya. Itulah periode autofaginya. Mungkin kalau misalnya kita berpikir analitik, kenapa sih berbeda gitu kan? Kenapa matahari yang berbeda? Mungkin di sini ada peran cuaca juga, iklim, lokasi, sehingga kita berpuasanya lebih pendek atau lebih panjang dari tempat tertentu untuk mengaktifkan autofagi itu. Kalau kita mencari penjelasannya seperti itu. Nah, artinya kan kita udah bersih nih. Bersihkan jiwa, bersihkan badan, bener-bener bersih nih. Terus besoknya Lebaran, alhamdulillah kan kita masih bisa merayakan hari Lebaran, hari raya. Kita melakukan aktivitas yang tidak kita lakukan pada siang hari, kita makan lagi, makannya banyak lagi, memberikan beban glukosa, beban metabolik, garam, kemudian santan, kemudian mungkin minyak yang berlebih atau ngerokok. Kayaknya 180 derajat benar dok ya, dari Ramadan ke lebarannya ya, pasca lebarannya ya dok ya. Iya, jadi kita udah bersihin, kita udah dibersihin nih, badan kita udah settingan kita tuh udah bilang, lu bersihin dulu deh. Ternyata begitu udah selesai periode 30 hari, aduh kok aku dikasih racun lagi kata badan. Gitu. Makanya kita disarankan 6 hari di Syawal berpuasa lagi gitu, untuk karena ya Allah Maha tahu kan ya, kalau misalnya kita udah habis dikasih puasa 30 hari lalu diperbolehkan makan yang bisa bablas, dikasih lagi puasa untuk menetralkan. Kita masih bisa memilih dalam 30 hari itu Kak. Iya. Jadi puasa tuh jadi memang benar-benar bikin sehat ya dok ya? Benar sehat. Banyak tuh kasus-kasus ada nyeri ulu hati, dianya pasien-pasien dispepsia, dipuasakan ternyata malah terjadi perbaikan. Perbaikan di keluhannya. Pasien-pasien dengan gout, kemudian pasien-pasien dengan gangguan tidur misalnya, justru dengan berpuasa malah perbaikan, terkontrol penyakitnya. Dan pasien berkurang ya dok selama Ramadan, gimana dok? Enggak tuh. Tapi dengan keluhan lain mungkin ya dok ya? Iya betul, karena kita kan, saya kan geriatri nih, pasiennya pasien yang kronis nih, pasien akan ada terus nih, jadi ya tiap bulan mereka akan datang untuk kontrol. Nah lalu nih kan tadi kita boleh makan ya, yang ketemu yang kemarin nih habis lebaran banyak yang kena kasus tipoid. Apa itu dok? Demam tipoid kakak, yang katanya orang sakit tipes. Jadi yang kayak diare, demam, kemudian badannya lemas, mual muntah gitu kan. Itu bahkan sampai bisa bikin ususnya bolong. Karena itu tadi makannya bebas, makannya bebas. Makannya bebas, dia jajan dong. Dia jajan di mana? Pinggir jalan yang air atau makanannya terkontaminasi dengan salmonella tipoid, salmonella tipi. Dia makan, dia diare, dia demam. Itu maksud saya nih, kayaknya saya juga sempat kena diare dok. Bisa jadi karena nggak sesuai deh. Ya terkejut bisa juga sih. Terkejut ya dok ya. Tadi yang teratur ya, apa namanya, makan sama minumnya ya. Jadi itu yang bakal terjadi kalau kita tidak menjaga pola makan setelah lebaran ya dok. Iya benar. Oke dok. Kemudian nah ini tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga pola makan walaupun tidak puasa lagi seperti Ramadan, untuk supaya tetap sehat, tetap yang tadi bisa sel-sel yang mau makan racun-racun di tubuh kita itu seperti apa dok? Ini jawabannya nggak sederhana sih. Tidak sederhana. Oke, kita pengen yang terjadi pada saat puasa terjadi lagi pada saat kita tidak berpuasa. Mungkin ada yang orang sebut dengan intermittent fasting. Jadi dia periode makannya 16 jam tidak makan, ada yang lebih 18 jam, ada yang 20 jam tidak makan sama sekali tapi masih bisa minum air putih gitu. Dia berharap dengan intermittent fasting itu terjadi autofagi tadi, jadi ikut membersihkan. Nah, nggak semua orang bisa ngerjakan ini. Berat itu. Ya berat itu ya. Tapi bisa menurunkan berat badan tuh enaknya. Kemudian autofaginya juga jalan. Nah, kalau misalnya itu tidak memungkinkan atau merasa ya saya kayaknya masih harus makan dan ada jamuan bersama atasan atau harus jaga halal bihalal nih, belum lagi ngasih makan anak kan kalau dikasih makan 5-6 sendok nggak mau mas, terus siapa yang makan langsung ya mamanya kan langsung hap gitu kan. Nah gitu, jadi pola makan kita yang mengendalikan. Ingat ya, makan
ketika kita lapar berhenti sebelum kenyang. Jadi porsinya sebenarnya sih kalau kita nakar itu adalah 2 sendok nasi. 2 sendok nasi. Nasinya itu 2 sendok doang, 2 sendok centong itu. Itu udah cukup tuh buat orang sehat nih ya. Aku bicara orang sehat nih, bukan orang yang sakit. Tuh, Iya. untuk sarapan Iya, karbohidratnya 2 sendok tuh kalau kita makan nasi. Tapi kalau kita makan ubi ya bolehlah satu ubi yang ubi jalar atau ubi rebus yang dikukus gitu kan, ubi kayu, maaf. Nah, setelah dikukus nanti kita itulah karbohidratnya. Yang kedua adalah serat. Serat ini sampai ke 50% dari plate-nya sama kita. Itu ada isi piringku. Kalau kita apa tuh serat? Berarti sayur, buah. Jadi boleh bentuk yang segar kayak selada atau salad-saladan, atau boleh yang bentuk yang sudah dikukus. Diutamakan sih jangan ditumis karena kita ada komponen yang proteinnya, protein yang 25% lagi. Oke, protein dok. Gimana protein? Tetap. Protein ini harus dong. Harus sumber dong. Tenaga. Protein itu adalah gimana kamu bisa melakukan metabolisme di tubuh. DNA kita butuh protein, otot kita butuh protein. Kalau nggak ada protein, otot lemas. Kalau dia nggak ada protein, akhirnya lama-lama dia mati. Gampangnya gitu kakak. Nah, yang kita butuhkan protein sebanyak apa sih? 1 gram aja kok per kilo berat badan nih. Misalnya kakak beratnya 50 kilo nih, ya, berarti 50 gram. Saya. Ya, biasanya cewek tuh nggak ngasih tahu loh kak. Atau di diskon lagi. 60 dok. Oke, 60. Kakak beratnya 60. Berarti 60 gram protein nih kita asup setiap hari. Oke, sekarang telur berapa gram tuh kira-kira? Nggak tahu. Jadi 1 butir telur 6 gram. 6 gram doang. Oke. Tadi berapa tadi? 60. 60. 10 butir telur. Masya Allah. Mestinya? Yes. Harusnya segitu. Supaya otot kita terjaga. Maaf ya, kakak udah menopause belum? Ini udah hampir. Udah hampir menopause wanita. Iya, estrogen kita udah nggak ada yang untuk mempertahankan massa otot, dan wanita-wanita menopause itu dalam 10 dekade itu turun 10%. 1 dekade akan turun 10%. Jadi kalau muscle mass-nya kita turun, kita nanti pas tua ketemu sama saya nih sebagai sarkopenia. Kenapa sarkopenia ini berbahaya? Karena kalau orang sarkopenia gampang jatuh kemudian dia patah. Pulih sembuh dari penyakit-penyakit yang misalnya batuk, pilek itu lebih lama lagi. Justru jadi lansia mungkin ya, kalau pra mau lansia itu butuh protein lebih banyak berarti. Betul, mereka bisa sampai 1,2 gram. Jadi kita pastikan asupannya dulu cukup. Ya. Atau yang kedua kita bangun dia, yaitu dengan olahraga yang muscle building. Nah, kita kembali lagi ke protein. Protein itu sumbernya banyak banget, telur, keju, susu, ikan, seafood gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kakak mau mencukupi 60 gram tadi, maka bisa dengan 200 gram dada ayam. 100 gram dada ayam. Seperempat ya? Seperempat? Iya, seperempat ya. Iya, seperempat bener. Karena dalam 100 gram itu ada 30 gram protein. Diganti susu gimana dok? Boleh, susu kan sekitar 12 gram maksimal ya. Pada susu yang high protein itu adalah 12 gram maksimal. Telur 6 gram. Jadi ya kalau misalnya nggak mau ayam 200 seperempat itu bisa dikombinasikan, ada ayamnya, ada keju, ada telur, ada ikan. Ada tempe nanti ya? Iya, tempe juga. Tapi bagusnya jangan digoreng tadi ya dok? Kalau bisa sih dikukus ya. Enak dong. Dibakar bisa nggak sih tempe? Kalau telur dibacem boleh? Boleh. Dibacem itu mesti digoreng nggak sih? Apa? Pakai gula merah, pakai asem kan? Boleh. Ya, tapi boleh. Direbus kan? Direbus ya. Oh iya. Berarti semakin tua seseorang ya tadi ya, protein yang dibutuhkan tuh semakin banyak. Iya benar. Jadi kalau misalnya mau makan daging jangan direndang ya dok, gimana dok? Boleh lah direndang, boleh, tapi jangan sering-sering dipanasin ya. Nah gitu ya. Oke dok, nah selain pola makan yang 5, yang sudah kita tahu 4 sehat 5 sempurna, itu katanya ada juga 4J. Apa tuh dok? Tahu nggak dok? Apa tuh? Jadwalnya harus terjaga. Oh itu. Apa tuh? Saya tuh baca-baca Google dok. Oh baca, iya nih kalau 4J, gimana tuh dok? Jumlah, jenis, juru masak sama apa satu lagi? Jadwal. Sebenarnya sih kalau juru masak ini
nggak, aku baru dengar sih Iya, yang iya. jadi jenis. Yang tadi kan jenisnya udah bervariasi ya. Pilihan, ya. Artinya ada protein, ada lemak, kemudian kita pastikan ada karbohidrat dan serat. Itu jenisnya. Jenisnya bervariasi biar kagak bosan. Kalau lansia-lansia kita suruh makan itu aja pasti nggak mau kan. Kemudian jenis, jumlahnya seberapa banyak sesuai dengan berat badannya, kebutuhan hariannya. Misalnya nih ada orang berat badannya 50, tapi dia kerjaannya cuma ngetik-ngetik di laptop gitu kan. Jalannya cuma ke toilet misalnya. Kayak saya banget. Nggak kayak gitu, kayak maaf ya kak ya kalau kena ya kayak dibandingin orang dengan usia yang sama, berat badan yang sama, tapi dia ternyata adalah orang yang atlet gitu, itu kan kebutuhannya kan Ya, berbeda. lain. Iya, nanti kita hitung sendiri, bisa dihitung sama dokter penyakit dalam, bisa dihitung sama teman-teman gizi kita. Iya. Jumlah, jenis, jadwalnya. Makan tadi, ya. Iya, kalau untuk weight loss nih ya, kalau pengen weight loss itu sedikit tapi sering, jadi kita bisa makan 6 kali sehari. Bisa ya? Bisa, seneng kan? Tapi jumlahnya sedikit. Ingat kata kuncinya, jumlahnya sedikit. 6 kali itu berapa? Itu pagi, jam Pagi 10, 10, siang jam 12, jam 4 sore sama jam 6 malam. stop tuh. Stop dong. Ini kebanyakan 6 sampai 12 dok. 6 sampai 12 masih makan. Iya. Kok nggak Anak-anak, tidur? Terus gen Z itu wah. Itu jam 6 sampai jam 12 tuh makan dok. Sama anak saya tuh. Oh, gitu Masaknya ya jam 9 tuh. Waduh. Gimana dia ngambek. Dibolehin nih Umi mau juga. Galak juga ya katanya. Waduh. Gimana tuh dok? Kalau yang biasa makan malam. Makan malamnya ya, kalau Di atas misalnya jam dia 7 kayak ya? gitu ya, dia hobinya makan malamnya di atas jam 7 gitu Iya. kan. Ya kita ubahnya berarti ke intermittent fasting yang cocok. Mungkin siang dia sekolah yang nggak bisa dia makan. Artinya dia nggak sarapan, dia skip sarapan, dia baru makan jam 2-an. Mungkin sekolahnya jam 2 jam 3 gitu kan baru mulai makan sampai nanti maghrib. Kalau dikasih kenyang, dia kagak ngemil. Ya, Iya. kalau dia kasih kenyang proteinnya nih, protein sama sayur itu bikin satiety, bikin kenyang. Kalau dia nggak kenyang dia pakai ngemil apa ya, Lagi, mau apa ya kayak gitu. Ya jadi ini tugas berat sebenarnya dok ya, terutama untuk ibu rumah tangga yang kebutuhannya macam-macam. Ada lansia di dalamnya, ada anak-anak yang butuh protein banyak juga ya. Ada yang mau diet ini. Ternyata jangan marah kalau anak misalnya beratnya 80, 70, memang makannya banyak ya dok ya, kebutuhan Iya, proteinnya kebutuhannya lebih juga banyak, ya. banyak. Tapi imbangin satu tadi, olahraga, aktivitas fisik. Iya. Aktivitas fisik tuh kayak gimana? 150 menit aerobiknya nih. Jadi kalau kita mau bilang 150 menit itu boleh dibagi ke 7 hari tadi, atau kita bagi dalam 2 hari aja 75 atau kita bagi 5 hari. Itu olahraganya. Iya, 150 menit itu aerobik aja. Didampingin dengan weight training, resistance training atau weight training boleh. Itu 2 kali aja, 2 kali 30 menit kita kerjain selama 1 minggu nih. Kemudian dengan flexibility, stretching. Kemudian apalagi itu? Flexibility, aerobik sama weight training. Kalau jogging apa dok? Aerobik dong. Oh aerobik ya, jogging kurang ya? Boleh, Boleh, kan ya? termasuk Jalan-jalan. tadi. Boleh, dulu aku juga malah joggingnya di mall. Just tip penting gitu. jalan gitu, Dok, ya? Iya, just tip gitu kan. Kita kan jadi war gitu kan, itu termasuk tuh jogging jadinya. Ada AC-nya jadi kita nggak keringetan. Pokoknya manfaatin ini aja dok ya, Yes. segala kesempatan untuk berolahraga Betul. tadi ya, menggerakkan badan ya. Terutama untuk yang makin lansia nih dok, jangan hanya tidur kan gitu ya dok, kayak gimana dok? Setuju banget, Iya. jangan hanya tidur ya. Kalau lansia itu karena kita mindset kita bahwa aku udah kerja ini dari umur 20 sampai umur 60. Saatnya aku untuk istirahat nih. Enggak kayak gitu sebenarnya. Kita tidak ada istilah istirahat. Kita harus tetap aktif, physically aktif gitu. Karena kita nggak pengen terjadi sarkopenia tadi. Sarkopenia, ototnya nggak ada, gimana dia bisa jalan? Kita kan dari SD belajar ya, alat gerak aktif itu adalah otot. Yang pasif adalah tulang. Tulang itu digerakin sama si otot. Masa nanti kalau udah tua nih, jauhkan bala, yang mau ke toilet aja kita bantu-bantuan orang, ya kan? Kita nggak pengen itu terjadi kan? Nah, yang sudah terjadi ya kita usahakan supaya bisa semandiri mungkin. Tapi kalau kita yang masih muda nih, jangan sampai Itu kejadian. karena kurang gerak ya dok ya? Makannya, geraknya, kedua itu, sama ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia terjadi sarkopenia. Luas banget ya hari ini bahasannya ya. Oke.
Sampai kemana? Ya memang karena asik dok. Seru memang ya? pengennya. Cuma prakteknya ini susah. Iya, nanti kita sebarangan aja kalau mau olahraga bareng boleh. Iya gitu ya dok Iya, ya. jalan bareng Karena gitu. selama puasa kan otomatis skip olahraga malam. Iya, Tapi saya ke mall beli baju lebaran enggak sih, nge-gym sih masih Nge-gym masih cukup bisa, ya? masih bisa Oke. nge-gym jam 7 malam lah gitu. bisa ya. Oke. Nah ini saya kembali ke karena dokter adalah spesialis subspesialisnya ada geriatri tentang lansia. Nah ini em, penanganan ya atau mungkin pola makan untuk lansia mungkin kita lebih tegasin lagi sedikit di sini. Oh, iya. Seperti apa dan kalau misalnya memang tidak kita jaga dengan baik ini apa sih risiko-risiko yang akan dialami oleh para lansia ini dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ini bagus banget dan sangat panjang jawabannya nanti. Gak apa-apa, Nggak disingkat. apa-apa, kita tingkat. Oke, satu pertama. Ada kondisi-kondisi yang berbeda untuk setiap lansia. Baik itu yang sangat sehat seperti teman-teman yang kita lihat di TV yang masih bisa narik becak. Ya. Yang kedua ada lansia yang di tengahnya, peripheral kita Ya. sebutnya. Dan yang ketiga yang frailty atau rapuh, yang hampir renta tadi yang di tengah ini. Nah, penelitian di Indonesia menemukan bahwa kalau nggak salah cuma sekitar 20%-an yang benar-benar fit. Sisanya antara frailty atau frail, 20% saja se-Indonesia Raya. Nah, sekarang PR kita adalah jangan sampai terjadi renta. Karena kalau udah renta, nanti dia bakal gagal pulih kalau sakit makin buruk kondisinya. Ya itu tuh yang pertama nih kita bilang. Dan kebutuhan makanan, kebutuhan olahraga untuk 3 kelompok itu juga berbeda. Tujuannya juga berbeda. Orang yang sudah yang masih bugar itu pasti untuk mempertahankan kebugarannya dong. Nah, orang yang hampir renta itu untuk mencegah jangan sampai dia jadi renta atau syukur-syukur bisa balik ke bugar. Orang yang renta kita harapkan bisa kembali ke prarenta dan bugar gitu. Nah, sekarang nih gimana sih mau makannya ya gitu ya. Makannya juga akan berbeda, tapi secara umum nih kalau dia nggak ada gangguan menelan, nggak ada gangguan pada saluran cernanya, kemudian nggak ada pantangan-pantangan tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dia makan diet tertentu ya, maka ya tadi 25 sampai 30 kalori aja per kilo berat badan. Nah ini 25 misalnya kita punya nenek-nenek umurnya 50 kilo lah ya, 50 kilo umurnya 60 tahun, maka 50 dikali 30 berarti berapa tuh? 1.500 ya, 1.500 di mana 1.500 itu nanti kita ambil lagi Apa itu kalori? 1.500 kalori itu sekitar 2 bungkus nasi padang. Wow, banyak. Itu kebutuhan sehari? Iya, Oh, sehari. 1.000 kan satu bungkus nasi padang tuh 600 sampai 800 kan. Dan lauknya tuh? Iya, sepaket itu. Enak kan? Udah kenyang banget kan, warak banget kan. Itu tadi yang untuk yang sehat ya? Yang bugar ya? Yang sehat, yang benar-benar kita ngebahas sehat ya, karena kalau sakit itu akan setiap kondisi akan berbeda. Jadi yang sehat bisa makan segitu banyaknya gitu kan. Nah, masalah kita sekarang adalah sudah dapatnya 1.500 jadi udah kebayang kan keberapa. Nasi satu yang tadi kita bahas 2 candok itu sekitar 200 sampai 400 tergantung banyaknya ya. Jadi satu porsi itu 200 kalori, kemudian kita tambahkan nasi dada ayam tadi sekitar 120 kalori, kemudian nanti ada minyaknya. Minyak ini kalorinya lebih banyak karena kan 1 gram lemak 1 gram lemak 9 kalori kan, beda sama tadi sama si protein. Oke. Pastiin juga proteinnya cukup tadi 1 gram, berarti dia punya 50 gram protein dulu. 50 gram protein berapa? 1 dada ayam sama 30 atau 20 lagi kita ambil dari 2 gelas susu, ya kan? Ya. 24 sudah, boleh tambah 2 butir telur. Ya telur tadi 6 ya? 2 aja nggak apa-apa sih kalau misalnya Bukan, sudah pakai dada ayam. 6 gram 6 gram. Iya. Iya, 6 gram telur. Jadi pakailah dada ayam. 30 sudah dapat. Kemudian susu 2 sekitar 2 Kayak gitu 2 gelas. Iya emang kayak gitu. Kita merancang menunya kayak gitu kok. Tambah telur lagi nanti. Jadi dipastikan dia udah mencukupi kebutuhan protein harian. Serat 25 gram per hari. Nah, sebagai gambaran nih satu porsinya gado-gado kita tuh cuman 6 gram serat. Oke. Kita harus makan serat sangat banyak gitu sebenarnya. Berapa bungkus jadi? Kagak bisa masuk lagi kalau udah lebih dari situ. Satu bungkus kan gede banget kan ya. Ya, oke. Cairan itu 30 cc per kilo berat badan. Jadi ya Air putih itu. ya 1.500 termasuk kalau dia minum kuah-kuahan, kuah bakso, jus, kuah cuko, kuah Taiwan.
Iya dong, Termasuk itu dihitung 1.500. Tapi kalau ada gangguan ginjal, gangguan jantung, kita hitung lagi. Lain ya. Ya, jadi memang butuh ilmu ya dok ya. Iya. Ya, kalau masak kan hanya menyajikan ya, makan gitu ya. Atau ada ukur-ukurannya, tempe segini, sekian, telur segini, masya Allah. Seringnya tuh kita kurang protein, Betul. seringnya ya. Apalagi kan protein mahal ya. Betul. Telur naik ya katanya ya. Iya. Tahu abis lebaran dok. Wah. Aku belum belanja. Iya. Jadi harga naik ya. Ya. Ya, jadi memang netizen ya, kita memang harus membuka wawasan ya ternyata untuk memilih apa menjaga pola makan itu ternyata ada hitung-hitungannya dan supaya kita lebih memperhatikan asupan protein ya dok dibanding sekedar nasi dikurangin lah ya karbohidrat ya. Berapa banyak sih kalau kakak makan sehari-hari? Sekali makan deh berapa sendok nasi? Kalau gulanya enak bisa nambah dok nasinya. Kalau gulanya enak nasinya nambah ya. Tapi kalau cuma tempe ini enggak dikit aja nasinya. Iya. Jadi kita mengatur lah makan tadi, kita atur porsinya ya. Ya kalau misalnya itu tadi nggak nafsu apa bisa diganti dengan susu tadi dok ya. Susu jadi, tadi. Susu ada sangat praktis. Mudah-mudahan nggak ada intoleransi laktosa. Itu masalah lagi nih, kita pikirin lagi gimana caranya bisa masuk tanpa bikin dia diare. Ya berarti kalau misalnya di rumah sakit umum Muhammad Hussein itu ada netizen ya, saya kasih tahu tadi ngobrol bahwa ada layanan khusus spesial geriatri yang memberikan layanan spesial buat lansia ya dok ya, boleh diceritain dulu. Oh iya, jadi kita gini nih, makasih banyak udah di up sedikit. Jadi kan tadi kita udah bilang nih lansia ini ternyata orangnya sangat kompleks yang berbeda ya kayak. Jadi dia membutuhkan perawatan yang khusus, dia membutuhkan dokter yang khusus juga. Karena dengan perubahan yang terkait usia ini ada banyak hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh lansia secara mandiri. Kita akan menyesuaikan kondisi misalnya jalan, toilet, atau penerangan itu untuk menyesuaikan diri untuk lansia ini sehingga dia nyaman dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu namanya gerontologi. Kalau kami di geriatri itu adalah secara medis menangani lansia-lansia yang membutuhkan perawatan khusus. Kapan sih dibilang lansia? 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, tergantung dari mana kita ngelihat. Kalau di Indonesia dia bilang tuh 60 tahun ke atas dengan 2 komorbid gitu kan, 2 penyakit yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Iya, di Rumah Sakit Muhammad Hussein ini rumah sakit vertikal dari Kemenkes, kita ada poligeriatri terpadu, di mana itu kita punya entrance sendiri, masuknya sendiri, pisah dengan entry yang umum. Kemudian di situ kita ada pendaftaran sendiri. Kemudian setelah pendaftaran kita di situ akan dilayani oleh dokter penyakit dalam, neurologi, rehabilitasi medik atau jiwa, gigi, dan kulit, termasuk dokter Yuli juga dokter yang bertugas di poligeriatri kita. Pelayanannya di sana. Kalau perlu kita ambil obat, kita di sana juga ambil obatnya. Ambil obat perlu ambil darah, maksudnya perlu ambil darah, kita ambil darahnya di sana, kita yang kirim ke lab. Obatnya nih, perlu obat, kita obatnya di situ. Perlu fisioterapi nih karena dengkulnya sakit, nggak bisa gerak, fisioterapinya di situ juga. Satu ruangan untuk semuanya. Jadi itu akan sangat menjaga supaya lansia itu tidak bolak-balik pindah-pindah dan letih di perjalanan untuk berobat saja. Tapi kalau RSMA itu memang khusus untuk yang sakitnya udah parah, betul nggak sih dok? Soalnya kan selalu katanya ya paskes dulu gitu kan, kalau yang udah BPJS misalnya ke puskesmas, ke klinik, jadi agak-agak takut ke rumah sakit Muhammad Hussein, bener nggak dok? Ya juga ya. Jadi gini ya kak ya, apakah yang parah dibawa ke rumah sakit Hussein? Sekarang ini sebenarnya nih kita cerita dikit, agak melenceng dari topik kita, nggak apa-apa ya. Jadi kita ngerti dikit lah. Kita sekarang menggunakan sistem jaminan kesehatan nasional, di mana kita berjenjang, ada jenjangnya. Jadi kita membayar asuransi namanya ya, 25.000 sampai 75.000 per bulan per kepala gitu kan. Nah, uang itu dikumpulkan kemudian diberikan ke Vaskes 1 untuk mengelola supaya orang-orang di Vaskes 1 itu tidak sampai sakit. Dikelola, kalau sakit ya kita obatin. Ternyata setelah diobati kondisinya tidak perbaikan nih, dia membutuhkan
tahap berikutnya, Vaskes tingkat 2. Tingkat 2 inilah adalah yang tipe B, C, Dan D. Ya, B, C, D ya. Nah, B, C, D ini rata-rata sih minimal sudah ada dokter spesialis lengkap. 2 ya kan. Kemudian ada penunjangnya 2 juga. Bahkan kalau misalnya dia sudah tipe B, lebih banyak lagi spesialisnya gitu kan. Nah, ketika mereka tidak bisa menangani kasus tersebut, maka baru dirujuk ke tipe A. ke tipe A. Ke RSMH salah Betul, RSMH adalah tipe A. Kayaknya cuma satu deh. Ini satu di ini. Satu ini ada di Kota Salah Palembang. satunya di Indonesia. Enggak juga, banyak tipe A tuh. Tipe A pendidikan banyak ya, tipe rumah sakit vertikal banyak. Maka ada seperti apa stigma bahwa ketika kamu udah ke rumah sakit vertikal tipe A itu sudah jelek itu. Padahal karena kita sistemnya berjenjang gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Aku rasa sih enggak, karena kita membayar pakai BPJS. Kalau enggak juga boleh. Satu lagi tentang geriatri ya Kak ya. Jadi kita itu boleh langsung ke poli geriatri, tidak regardless di mana posisi vaskesnya gitu loh. Jadi dia bisa boleh merujuk langsung. Iya, jadi bilang saya mau ke dokter geriatri, boleh tolong rujuk nggak mama saya, ya gitu. Jadi dibawalah ke poli kita, nanti kita periksa, kita tata laksana. Pemeriksaannya juga beda. Lagi nih, nggak tahu selama ini kan. Lansia-lansia gitu yang butuh tata laksana gitu, karena kan kita sebenarnya nggak boleh banyak minum obat buat lansia. Kita juga mesti mempertimbangkan bagaimana matanya, kemudian bagaimana daya ingatnya, nutrisinya, kebahagiaan dirinya, penglihatan, pendengaran gitu. Banyak yang akan kita evaluasi di sana, termasuk kekuatan genggam tangannya nanti. Bisa nggak dia genggam? Terus jarak juga sangat mempengaruhi dok ya, maksudnya kalau rumahnya jauh mau ke SMH ya kalau misalnya masih bisa ditangani di Vaskes bisa nih dok ya? Ya itu tujuan Vaskes itu kan adalah menyediakan, mendekatkan diri pelayanan ke komunitas. Tapi kalau mau langsung dilayani dokter Rizky silakan ya. Boleh, di Geraha spesialis ada, di BPJS eksekutifnya Geraha juga ada. Ditunggu deh pokoknya. Bawa nenek-nenek dan kakek yang tercinta, ayah dan ibu. Karena spesialis geriatri tadi ya. Iya. Oke dok, terakhir nih. Masih ada ya ternyata. Kita tadi yang terakhir dah. Balik lagi ke tema kita. Tema kita dalam menjaga pola makan sehat pasca lebaran. Nah, mungkin dokter bisa lebih menekankan poin dari tema kita hari ini ke pemirsa. Apa yang betul-betul perlu diperhatikan dari pasca lebaran sampai nanti insya Allah kita ketemu lagi. Oke. Kata kuncinya cuma satu sih, pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Jadi tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi itu memang makan dalam porsi yang cukup, tidak berlebihan, kemudian istirahat juga tidak berlebihan, dan olahraga pun tidak berlebihan. Jadi dengan menjaga pola hidup sehat, termasuk pertama adalah makanan, konsumsi makanan yang sehat, yang higienis, yang halal dan thayyib, ya, thayyib yang baik gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pilar kedua adalah istirahat yang cukup, karena kita berhak untuk 7 jam tidur untuk meregenerasi sel-sel otak, kemudian untuk meregenerasi otot-otot kita yang kita pakai seharian. Dan yang terakhir adalah olahraga yang tadi kita sebut aktivitas fisik, gaya hidup aktif. Cobalah parkir sedikit jauh dari kantor, cobalah menggunakan transportasi publik, tapi mudah-mudahan kita bisa ya, gubernur dan wali kota sekarang bisa mengintegrasikan transportasi yang baik, sehingga nanti makin banyak yang pakai kendaraan umum, akan ada jalan kaki menuju tempat itu, sehingga kita lebih aktif. Gitu, 3 itu kayaknya. Ya teman-teman, mudah sebenarnya, tapi prakteknya butuh perjuangan. Iya, mana rumahnya kadang-kadang jauh lagi ya. Iya. Oke dok, Iya, terima kasih ya dok terima atas kasih banyak kehadirannya di studi kami. Demikian teman-teman netizen, bincang kesehatan kita hari ini bersama Dr. Rizky Dibiantari SPPD Konsultan Geriatri. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.